Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal ujian di Moodle dan kemudian bagaimana caranya mengupload soal ke bank soal Moodle menggunakan Blackboard Generator. Mari kita simak bersama-sama. Nah, masuk ke halaman WGA e-learning. Kemudian kita pilih mata kuliah mana yang akan dilaksanakan ujian. Misalnya ini saya ambil contoh, falsafah dan teori keperawatan. Nah, kita buka dashboard halaman pertama mata kuliah, kemudian kita turn editing on. Jangan lupa untuk menyalakan ini, turn editing on. Kemudian misalnya UTS-nya di pertemuan ke-8 misalnya. Kita contoh membuat UTS di sini. Ujian tengah semester. Kemudian enter. Nah, setelah jadi seperti ini, kita add an activity or result atau tambahkan aktivitas ya di sini. Kemudian kita pilih quiz ya, quiz. Nah, kemudian kita beri judul, nama file quiznya. UTS falsafah dan teori keperawatan. Nah, kemudian kita kasih deskripsinya ini ya, misalnya UTS-nya ya dilaksanakan minggu depan tanggal 26 ya. UTS dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 8.00 sampai 10.00. Kemudian ini jangan lupa klik tampilkan atau display description on the course. Kemudian ini kita waktunya ya. Nah, ini kuis mulai dibuka dan kuis mulai ditutup ya. Kita beri waktu misalnya tanggal 26. Jam 8. Sampai tanggal 26, misalnya satu hari, jam 8 sampai jam 10 misalnya.
boleh kita melebihkan misalnya 10.30 ya untuk memberikan waktu mahasiswa yang belum bisa login. Misalnya. Nah, ini kita enable. Nah, kemudian kita berikan batasan waktunya. Berapa menit ya waktu. Misalnya 90 menit. Nah, sudah. Kemudian kita timing sudah. Kemudian kita ke grade. Nah, jadi yang attempts allowed ya, jadi mahasiswa diberikan kesempatan berapa kali. Ini 1 kali, kalau ujian 1 kali ya. Nah, ini. Nah, jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal 1 kali. Nah, kemudian kita ke layout, tampilan di layar ya. Setiap 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, atau 3 pertanyaan ya. Kita pilih 1 pertanyaan ya. 1 layar, 1 pertanyaan. Sudah. Kemudian kita ke quiz question behavior, yaitu ada shuffle di sini ya. Shuffle berarti diajak ya. Jadi pertanyaannya diajak. Sudah pastikan yes. Ini kalau keinginan Bapak Ibu untuk diajak. Nah, kemudian review option ya. Review option kita uncentang yang immediately, later, after ya. Kita uncentang. Ya, kita feedback ya, diuncentang juga overall feedback. Nah, kita uncentang ya. Nah, kemudian nah ini misalnya menggunakan gambar ya. Misalnya small image, large image ya. Gambarnya kapal kecil, besar. Ini yang bagian menggunakan tipe soal yang ada gambarnya misalnya. Kemudian extra restriction ini adalah password ya. Misalnya Bapak Ibu memberikan password ya di sini. Jadi boleh diberi password atau tidak ya. Caranya memberikan password yaitu di extra restriction on items ya. Jadi ini ada passwordnya misalnya. Nah, sudah. Kemudian kita save and return to course. Nah, ya, di sini sudah jadi UTS falsafah dan teori keperawatan. Kita coba klik. Nah, ini ada percobaan hanya 1 kali ya, untuk mengerjakan 1 kali. Nah, kemudian soal akan bisa diakses tanggal 26 Oktober jam 8. Kemudian sampai jam 10.30. Nah, batas waktu 1 hour ya, 30 menit ya. Jadi 1 jam 30 menit ya. Atau 90 menit. Nah, sekarang kita memasukkan soal ya, menggunakan Blackboard
test question ya. Nah, kita buka ya. Kita siapkan dulu soal yang akan di generator. Ya, yang di generat. Nah, kita siapkan soal ya dari soal Bapak Ibu yang sudah jadi di Word ya. Kita akan copy pastekan di copy paste di Blackboard ini ya. Nah, ya ini menggunakan Blackboard Test Generator ya. Nah, untuk linknya bisa diunduh nanti di link deskripsi ya. Nah, ini menggunakan Blackboard Test Generator. Kemudian kita akan membuat soal ya. Kita akan membuat bank soal di sini ya. Misalnya pilihan ganda ya. Multiple choice. Nah, ini saya ambil contohnya 3 soal ya. Nah, kemudian kita copy pastekan di sini. Ya. Ya, sudah. Nah, kemudian kita ini yang pertama test name. Test name ini yaitu akan memberikan nama folder bank soal kita. Ya, misalnya falsafah UTS kan 2021. Nah, kemudian di sini ada create sample question yaitu pilihan, ada multiple choice, multiple answer, true or false, essay ya. Kita pilih multiple choice. Ya, oke. Kemudian kita masukkan soal. Nah, kita masukkan soal. Yang pertama ada perlu diperhatikan ya, ada nomor soal, kemudian ada deskripsi pertanyaan, kemudian ada pilihan ya. Nah, ini sudah kita coba mengenerate ya. Nah, untuk kunci jawaban ya, kita berikan tanda bintang di awal huruf kuncinya. Misalnya ini A. Ya. Kemudian ini B. Nomor 2 B. Nomor 3 C misalnya. Nah, kita berikan tanda bintang sebelum huruf. Nah, ini sudah. Kemudian kita pilih generate test question. Ya. Kalau clear test question ini adalah menghapus, kalau generate ini kita menggenerate question ini atau test question. Ya, kita coba generate. Nah, di sini muncul warna merah. Test generation failed. Hold your mouse cursor over any red box for more information. Jadi, nah ini ada dua warna hijau dan warna merah. Nah, atau pink ya. Nah, kalau warna merah seperti ini berarti perlu ditata lagi soal Bapak Ibu ya. Kalau hijau ini berarti sudah benar. Ada nomor soal, kemudian ada jawaban. Nah, yang kedua ini bagaimana? Nah, kita edit. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ya, soal ini adalah satu kesatuan dengan pertanyaan.
Ya, di Blackboard Test Generator ini, soal ini adalah satu kesatuan dengan pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya di enter, nah di enter, ya, jadi kalau pertanyaannya di enter ini, mereka tidak mau ya untuk mengenerate. Nah, kita edit. Kemudian berikutnya antar soal ya. Antar soal harus di spasi, ya, enter. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Nah, ini soal satu kesatuan sudah benar. Yang nomor 2, nah, deskripsi soal dan pertanyaan sudah. Kemudian ada pilihan, ada kunci. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, ada nomor, ada soal, ada pertanyaan ya di sini. Ya, ini boleh di spasi. Nah, kemudian langsung ini ada kunci jawaban. Kita coba lagi generate test question. Nah, perhatikan Bapak Ibu di sini warnanya sudah hijau. Test generation successful. Nah, sudah hijau. Nah, ini jangan lupa ini ya nama folder yang akan terdownload nanti. Nah, setelah pastikan warnanya hijau semua ya dengan melihat ini dari atas test generation successful. Nah, kemudian kita pilih download question pool ya. Nah, ini ada rekapan jumlah soal ya. Test generate with 3 question ya. Jadi mengenerate 3 soal. Nah, ya. Kita download question pool. Nah, sedang proses download. Nah, ini Ibu sedang proses download. Nah, sudah downloadnya. Sekarang kita ke halaman e-learning kita. Nah, kita klik di dashboard ya. Nah, kemudian di pojok kanan ya, ini ke lambang gear ya. Kemudian kita ke more ya. Nah, kemudian setelah more atau lanjutkan, kita scroll ke bawah, pilih question bank. Nah, question bank kita pilih import. Nah, muncul import question from file ya. Nah, di sini file format kita memilih Blackboard. Nah, Blackboard. Nah, sudah. Kemudian import question from file. Nah, kita pilih choose file. Nah, kita upload file, kemudian choose file. Ya. Nah, ini file yang kita download tadi dari Blackboard Generator ya, kita pilih, kemudian open. Nah, sudah. Kemudian kita pilih upload this file. Nah, di sini sudah masuk filenya ya, berupa zip. Nah, kita pilih import. Nah, ini 3 question from file ya. Import 3 question from file ya. Jadi kita sudah memasukkan 3 soal. Nah, kita pilih continue. Nah, di sini ada question bank. Falsafah UTS Teori 2021. Tandanya berarti UTS Falsafah tahun ajaran 2020 ganjil ya. Nah, sudah sampai ini. Kita ke dashboard soal, dashboard mata kuliah ya. Falsafah dan teori keperawatan. Kita klik. Nah, kemudian kita
ke UTS ya. Nah, ujian tengah semester. Nah, kemudian kita pilih, edit quiz. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman editing quiz. Ya. Nah, di sini misalnya nilainya ya, nilainya 100, nilai tertinggi 100 misalnya. Kemudian jangan lupa save ya. Nah, kemudian ini shuffle atau acak pertanyaan, kita pilih centang. Nah, kemudian kita menambahkan soal melalui menu ADD atau add ya. Kemudian di sini menambahkan soal. Nah, di sini kalau new question itu secara manual, kalau from question bank ya kita mengambil dari hasil generate tadi. Ya. Kita pilih from question bank. Nah, di sini akan muncul pilihan ya dari mana ya. Nah, filenya kita kasih nama tadi Falsafah UTS 2021. Nah, kita pilih ini. Nah, di sini kita akan muncul search option ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan. Tadi ada 3 pertanyaan. Nah, apabila kita centang in question ya. Ya, jadi kuisnya atau pertanyaannya tercentang semua. Nah, bisa misalnya pilih satu persatu. Soal nomor 1 dan nomor 3 saja misalnya. Nah, boleh semua. Nah, kemudian kita pilih add selected question to the quiz ya. Tambahkan pertanyaan ini ke dalam kuis misalnya. Kita klik. Nah, jadi pertanyaan sudah masuk ke halaman kuis ya. Nah, kemudian kita perlu menambahkan ya. Menambahkan nilai misalnya ya. Nah, nilai tertinggi 100. Nah, jadi Bapak Ibu di sini akan memberikan poin atau nilai masing-masing setiap nomor ya. Di sini kalau nilainya soalnya 4 berarti ya 100 dibagi 4. Nah, ini karena tertinggi 100 ini 3 soal berarti kita misalnya kasih nilai 30 misalnya per soal. Nah, cara merubahnya ya klik tanda pensil ya. Kemudian kita rubah 30 misalnya. 30.00 kemudian enter. Nah, sama nomor 2 30.00 kemudian enter. Nomor 3 30.00 kemudian enter. Nah, begitu pula seterusnya. Misalnya soal Bapak Ibu sejumlah 50 atau 100 soal. Ya. Jadi nilai tertinggi dibagi total skor ya dibagi jumlah soalnya misalnya. Nah, sudah. Jangan lupa kita save ya. Nah, ya. Berarti sudah tersimpan. Kemudian kita kembali ke quiz ya. Nah, ke UTS. Nah, di sini sudah jadi ya. Kita coba preview quiz now. Nah, mahasiswa akan ada pemberitahuan ya. Jadi batasan waktu ya. Jadi ketika mahasiswa memilih start attempt ya, jadi nah waktu akan berjalan selama 90 menit. Ya. Start attempt. Nah, ini adalah tampilan soalnya. Nah, ada question soal nomor atau pertanyaan nomor 1. Ya, ini adalah poinnya. Kemudian ini flag question ini adalah
untuk menandakan ragu-ragu. Nah, kemudian ini tampilan soal, ya. Kemudian ini adalah waktu, ya, akan berjalan mundur ini ya. Nah, kita coba pilih, ya, next, kemudian next, kemudian nomor 2. Nah, bisa ditanda flag question. Nah, ini tandanya ragu-ragu. Nah, nanti di sini akan muncul warna merah ya. Berarti soal nomor 2 ini masih ragu-ragu. Nah, ada menu clear my choice ya. Jadi bisa dibersihkan atau memilih ulang ya jawaban yang dianggap benar. Kemudian kita ke next page. Nah, nomor 3. Nah, setelah selesai terjawab semua, klik finish item. Nah, di sini ada answer save, ya, jawaban yang sudah tersimpan. Nah, di sini ada masih ragu-ragu, ya. Nah, bisa dipilih kembali ya, yang ragu-ragu. Ya. Nah, saya sudah pasti memilih C misalnya, remove flag ya. Kemudian next page. Kemudian finish. Nah, kemudian kalau ini kembali return to item ini kembali ke soal, ya ini sisa waktu dan ini tanggal ya. Kemudian submit all and finish ini adalah untuk mengumpulkan jawaban. Nah, kalau sudah disubmit all and finish berarti jawaban sudah terekam. Misalnya ini masih ada benderanya tidak apa-apa, tetap terekam ya. Atau jawaban yang masih ragu-ragu. Submit and finish. Nah, submit all and finish bisa di cancel ya atau submit all and finish langsung. Ya, sudah. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, ini nilainya 0 ya dari 100. Ya, ini nilai tidak diberitahukan karena tadi kita pilih nilai tidak ada review ya. Nah, jadi kita tahu di rekapan pekerjaan mahasiswa di recap activity ya nanti activity completion. Nah, ini adalah tampilan kuis nanti ya setelah selesai dikerjakan oleh mahasiswa. Begitu Bapak Ibu untuk pertanyaan pilihan ganda. Kemudian kita ke cara membuat soal essay. Nah, kita ke dashboard. Ya. Misalnya soalnya essay. Ya. Kita buat UTS ya. Ujian tengah semester. Ya. Nah, kita membuat soal essay sekarang. Ya. Ujian tengah semester. Enter. Kemudian kita tambahkan aktivitas atau add an activity result. Kita pilih quiz. Nah, kemudian
kita kasih judul ya, adding a new quiz to ujian tengah semester ya. UTS Falsafah. Nah, kemudian kita pilih ini deskripsinya ya, tampilkan ya. Ya. Misalnya Senin depan, tanggal 26 Oktober 2020. Pukul 08. Nah, deskripsi, kemudian sama tadi ya, timing. Misalnya tanggal 26 jam 8. Sampai jam 10.30 misalnya. Nah, ini waktunya. Nah, kita enable dulu. Ya, waktunya 60 menit misalnya. Jangan lupa di grade ya, percobaan 1 kali. Tampilan tiap pertanyaan. Nah, kemudian question behavior. Ya, kita acak pertanyaan, kemudian review. Nah, kita uncentang ya. Sudah, review option. Kita menggunakan image ya. Misalnya ada image-nya, nanti kita coba mengupload image ya. Nah, kemudian kita save and return to course ya. Nah, sudah. Kita sekarang ke Blackboard Test Question Generator untuk memasukkan soal IC kita ke dalam template UTS ya, atau ke dalam UTS Falsafah dan Teori Keperawatan. Nah, kita buka Blackboard Test Generator. Nah, tadi ini masih ada ya, pertanyaan. Kita clear test question. Nah, kita jangan lupa hapus ya file yang tadi supaya tidak sama ya. Nah, UTS ya, kita tambahi essay misalnya. Nah, kita kopaskan pertanyaan dari ini ya, dari template soal Office kita, Word. Kemudian kita kopaskan di sini. Kita misalnya ada 2 pertanyaan, ya. Nah, kita kopaskan. Nah, misalnya nomor 2. Nah, sudah ya, kita coba generate test question. Nah, ini hasilnya masih merah, test generation failed ya. Nah, yang hijau sudah benar, yang merah berarti masih salah. Nah, jadi ya perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk soal tetap menjadi satu kesatuan ya dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan menjadi satu kesatuan. Kita spasi. Nah, ini harus satu pertanyaan. Jadi
apabila membuat soal, ini biasanya ada soal kasus, kemudian pertanyaannya Bapak Ibu di bawah. Nah, ini tidak terbaca. Ya, misalnya pertanyaan pertama nomor 1. Ini tidak mau dia. Ya. Kita coba generate. Nah, masih salah. Test generation failed. Ya. Jadi harus menjadi satu kesatuan. Misalnya pertanyaannya satu kasus, pertanyaannya lebih dari satu soal ya. Bisa saja dengan menginisiasi dengan ini caranya ya satu. Ya. Nah, jadi ke satu, kemudian kedua. Jadi harus satu kesatuan Bapak Ibu. Ya, siapakah tokoh keperawatan tersebut ya? Kemudian generate test question. Kita coba. Nah, sudah hijau ya. Sudah hijau. Kemudian 2 soal yang sudah di-generate, kita download question pool. Nah, sudah terdownload. Kemudian kita ke dashboard mata kuliah. Nah, kita klik UTS ya. Nah, ini ada tampilan ya, kita edit quiz. Klik edit quiz, kemudian nah ini ya. Jangan lupa misalnya nilainya paling tinggi 100, kita kasih 100, kemudian save ya. Nah, kemudian ini aja, total poin masih 0, kemudian kita pilih shuffle atau acak. Nah, kita tambahkan EDD, ya, new question, kemudian kita pilih from question bank. Nah, kita pilih ya, jadi di sini tidak ada from question bank, soal IC-nya tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang falsafah UTS tadi ini yang pilihan ganda. Nah, berarti kita perlu mengupload. Nah, caranya kita ke dashboard mata kuliah. Nah, ke sini ya, kita ke halaman depan, kemudian kita ke logo gear ya. Pilih more atau lanjutkan. Nah, kemudian ada course administration, kita scroll ke bawah, pilih question bank. Question bank, pilih menu import. Nah, import question from file ya, file format, ada Blackboard, kita pilih Blackboard. Ya, kita choose file, upload file, choose file. Nah, kita pilih file yang tipe soal essay. Nah, kita open, upload this file. Nah, kemudian sudah kita import. Nah, sudah terimport semua. Kita klik continue. Nah, sudah. Ya. Nah, kita ke dashboard mata kuliah kita. Ya. Kita ke UTS. Ya. Nah, kita klik UTS. Nah, kita ke edit quiz. Nah, ini tadi sudah tersimpan ya, karena nilainya 100, tertinggi, kemudian shuffle. Kemudian kita tambahkan soal dari from question bank, ya, atau dari bank soal. Nah, di sini akan muncul. Nah, yang tadi UTS pilihan ganda, kemudian falsafah UTS essay. Ya. Jadi kita coba yang essay. Klik. Nah, ini sudah muncul, kita pilih semua. Kemudian add selected question to the quiz. Tambahkan soal dalam quiz. Nah, jangan lupa kita ya merubah poinnya dengan mengklik tanda pensil. Ya, gambar pensil. Kemudian misalnya nilai tertinggi 100, berarti masing-masing soal 50 misalnya. Kita enter. Nah, kemudian yang nomor 2 kita pilih
50, kita enter. Nah, sudah. Kemudian kita klik save. Nah, ya. Nah, ini. Nah, sudah. Kita coba. Kemudian Bapak Ibu pengen bagaimana kalau ada gambarnya, ya. Boleh, ya. Bisa. Kalau ada gambarnya itu melalui Blackboard ini, ya. Blackboard tidak bisa mengupload gambar, ya. Blackboard Text Generator ini tidak bisa mengupload gambar, tapi kita akan melakukan manual di sini, ya. Nah, edit quiz, ya, misalnya. Nah, di sini kita akan mengedit, ya. Ya, di sini misalnya tokoh, ya. Nah, di sini di mana gambarnya, atau misalnya anatomi, ya. Jadi bisa menambahkan manual di sini. Nah, kita pilih insert or edit image, ya, di sini, ya. Kita pilih edit. Nah, kita browse. Nah, kita pilih upload file, choose file dari kita. Nah, misalnya kita pilih gambarnya, ya, misalnya di sini. Nah, kita open, kita pilih gambarnya yang akan dimasukkan ke dalam soal, kita open. Nah, kita sudah ini, ya, ada nama file gambarnya, kita upload this file. Nah, sudah masuk gambarnya, ya. Kemudian kita save image. Nah, jadi kita ini ada an image must have a description unless, ya, jadi harus ada deskripsinya. Berarti kalau masih tidak bisa diupload berarti harus ada deskripsinya. Ya, misalnya gambar anatomi, ya. Nah, sudah kita ada deskripsinya, kita save image. Nah, sudah bisa masuk ke dalam soal kita. Nah, kemudian kita save changes, ya. Kita simpan, sudah, ya. Kita coba lihat tampilannya yang ada gambar sama yang tidak ada gambarnya tadi, ya. Kita ke essay. Nah, kita ke halaman, kemudian kita klik UTS, kita coba preview quiz. Ya, start. Nah, ini karena acak, ya, tadi. Nah, ini soal IC, ya. IC, kemudian next. Nah, ini tampilan soal yang ada gambarnya yang akan seperti ini. Ini tampilan soal IC, Bapak Ibu, ya. Sama, ya. Ada nomor soal, kemudian ragu-ragu. Nah, ini ada poinnya. Kemudian ini ada indikator soal yang sudah dikerjakan. Nah, finish. Nah, sudah, kemudian submit all and finish. Nah, sudah, berarti sudah terisi semua, ya. Nah, baik. Nah, jadi kalau soal IC, ya, jadi Bapak Ibu nanti akan mengoreksi secara manual, ya. Mengoreksi secara manual per soal, ini jawabannya, nilainya bagaimana, ya. Jadi memberikan poin secara manual, ya. Nah, baik. Saya kira itu, ya, untuk tutorial bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dan IC menggunakan Blackboard Text
generator. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.